Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Strategi Guru dalam Mengembangkan dan Bakat Siswa. Sebelum kami masuk ke dalam materi, ada baiknya Nur Sabrina sebagai moderator memperkenalkan anggota yang lainnya. Untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, pemateri kedua akan dibacakan Mariana Simamora, pemateri ketiga akan dibacakan oleh Irma Lestari, pemateri keempat akan dibacakan oleh Putri Anggraini. Baik saja kita masuk ke pemateri pertama. Materi pertama yaitu adalah karakteristik. Bakat merupakan talenta untuk membangun kekuatan pribadi anak di masa seseorang dikatakan mempunyai bakat terhadap kegiatan tertentu ketika ia merasakan ketika mengerjakannya dan membicarakannya. Seorang anak berbakat biasanya dapat diidentifikasikan secara umum melalui karakter tersebut. Yang pertama, anak akan mudah dengan melakukan atau mempelajarinya tanpa ada campur tangan orang lain. Yang kedua, anak akan senang terbebani untuk berlatih atau mencoba berkreasi dengan lebih. Yang ketiga, baik kreasi dan memiliki pemahaman yang tinggi terhadap hal yang menjadi bakat dan minatnya. Keempat, anak tidak pernah merasa bosan dan selalu mencari kegiatan yang berhubungan dengan Yang kelima, anak biasanya mempunyai kemampuan pada bidang tersebut menonjol sekali dibanding dengan kemampuan lainnya. Dan yang terakhir, pun kemampuannya sudah muncul sendiri. Untuk materi kedua akan oleh Mariana Simamora. Untuk Mariana Simamora dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu peran guru dalam mengembangkan bakat siswa. Untuk mengetahui bagaimana dalam mengembangkan bakat siswa, yaitu yang pertama perhatian. Setiap individu adalah unik, karena itu setiap bakat perlu memperoleh perhatian khusus. Bahwa tanpa kita sadari, ternyata banyak juga siswa-siswi yang kurang perhatian dari gurunya. Tak sedikit siswa yang merasa sedikit tidak diperhatikan gurunya sehingga berbuah seperti yang menurun. Masalah-masalah yang dialami siswa tentu menjadi beban pikiran siswa sehingga siswa merasa kurang adanya motivasi diri untuk mengembangkan bakatnya. Siswa sangat membutuhkan perhatian, motivasi, dan dorongan ataupun dukungan dari sang gurunya yang biasanya dilakukan melalui kegiatan bimbingan belajar. Yang kedua yaitu kerjasama dari orang tua dan guru. Yaitu guru dan orang tua pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dalam pendidikan anak, yaitu mendidik, membimbing, membina, serta memimpin anaknya menjadi dewasa. Seorang guru akan senang melihat siswanya ketika siswanya tersebut memiliki bakat yang baik. Dan demikian pula orang tua akan lebih senang lagi bahwa bangga ketika anaknya memiliki bakat dan prestasi yang tinggi. Karena itu, guru dan orang tua memiliki tujuan yang sama untuk mendidik. Kemudian yang ketiga, belajar atau latihan. Belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Demikian halnya dengan bakat. Untuk mengangkat bakat yang terpendam, muncul sampai berkembangnya memerlukan latihan-latihan yang rutin dan terus-menerus. Dapat dikatakan bahwa yang dulunya biasa-biasa saja dan bahkan terkesan tidak nampak, jika dipupuk, dibina, dan dilatih dengan sungguh-sungguh akan berkembang dengan baik. Yang keempat adalah menjaga kestabilan motivasi. Motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan perilaku tertentu yang terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu. Keberhasilan belajar siswa dapat ditentukan oleh motivasi belajar yang dimilikinya. Siswa yang memiliki motivasi yang belajar tinggi cenderung prestasinya pun akan tinggi pula. Sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi belajarnya rendah akan rendah pula prestasi belajarnya. Sebab motivasi merupakan penggerak atau pendorong untuk melakukan tindakan tertentu. Tinggi rendahnya usaha atau semangat seorang untuk beraktivitas, dan tentu saja tinggi rendahnya semangat akan menentukan hasil yang diperoleh. Terima kasih. Terima kasih kepada Mariana Simamora atas penjelasannya.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Irma Putri. Kepada Irma Lestari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan peran guru dalam mengembangkan bakat siswa yang telah dibacakan oleh Mariana. Yang kelima adalah memberikan penguatan. Ini berguna untuk mengembangkan bakat siswa, meningkatkan perhatian siswa, mempermudah proses belajar siswa, dan mempertahankan motivasi serta mengarahkan kepada cara berpikir yang baik. Keenam, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini yaitu kegiatan yang di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat siswa. Melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga pendidik yang berkemampuan dan bersekolah. Lanjut slide selanjutnya. Selanjutnya, strategi dalam mengembangkan bakat siswa. Ada seorang profesor dan psikolog dari Universitas Harvard, yaitu Howard Gardner, dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence. Gardner mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki detapan kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara berinteraksi dengan dunia, dan ditambah dengan satu jenis kecerdasan multiple intelligence, yaitu sebagai berikut. 1. Kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan majemuk verbal linguistik melibatkan berkemampuan melalui membaca, menulis dari kata-kata serta menggunakan bahasa yang benar. Kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk mencerminkan dan menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, dan pola warna. Ketiga, dengan bentuk gambar, pola, desain, serta tekstur. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Tari atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Anggraini. Untuk Putri Anggraini dipersilakan. Terima kasih moderator, saya akan melanjutkan. Kecerdasan kinestetik jasmani yaitu kecerdasan yang melibatkan kemampuan koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Anak yang memiliki kecerdasan ini sangat senang melakukan aktivitas, yaitu seperti menari, berolahraga, dan bersepeda. Yang kelima, kecerdasan musikal. Tidak hanya bermain alat musik dan mendengar lagu, mereka juga memahami dan membuat melodi irama sendiri. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Itu merupakan di mana si kecil mampu mengintrospeksi, memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan dan kelemahannya, dan bahkan bisa mencari motivasi untuk dirinya sendiri. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, yaitu keterampilan di mana seorang anak mampu menaruhkan atau menempatkan diri di keramaian masyarakat dan juga mampu berinteraksi dengan para masyarakat dan juga orang lain. Slide ke-8. Slide ke-8.
Yang ke-8, kecerdasan naturalis, yaitu di mana anak mulai mengenali dan mengategorikan tanaman, hewan, dan juga benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan yang ke-9, kecerdasan eksistensial, di mana anak mampu mengajukan dan mencari jawaban tentang eksistensi manusia, seperti apa arti hidup dan mengapa kita bisa mati. Kecerdasan ini mengarahkan ke bidang filsafat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Anggraini atas penjelasannya. Berakhir sudah presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.